Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sarah Fatima dengan tim channel Evo 2400. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi berpajak mata kuliah bajakan 1 dengan materi hukum pajak. Yaitu beberapa poin ini. Yang pertama, pengertian pajak. Yang kedua itu pengertian hukum pajak. Ketiga, alasan pemerintah memungut pajak. Keempat, teori yang digunakan dalam memungut pajak. Yang kelima, asas pemungutan pajak. Baik, langsung saja ke pengertian hukum pajak. Hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali ke masyarakat melalui kebijakan. Sehingga hukum pajak tersebut merupakan hukum publik yang mengatur hubungan negara dengan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak. Hukum pajak juga dibedakan atas hukum pajak material dan hukum pajak formal. Hukum pajak material muat ketentuan-ketentuan tentang siapa yang dikenakan pajak dan siapa-siapa yang dikecualikan dengan pajak dan berupa harus dibayar. Hukum pajak formal memuat ketentuan-ketentuan bagaimana mewujudkan pajak material. Hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pajak juga merupakan fiskal keseluruhan dari wewenang peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian hukum publik yang mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang-orang atau badan-badan yang berkewajiban membayar pajak. Selanjutnya sering disebut pajak menerangkan siapa wajib pajak dan apa kewajiban mereka. Yang kedua itu objek-objek penagihan pajak. Ketiga itu cara penagihan. Yang keempat, cara mengajukan keberatan atau sebagainya. Yang kedua itu alasan pemerintah memungut pajak. Alasan pemerintah memungut pajak yang pertama itu sebagai fungsi penerimaan, yaitu sebagai alat atau sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya di dalam kas negara, tujuan membiayai pengeluaran, yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara, untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan negara membutuhkan biaya. Biaya ini diperoleh dari pajak. Yang ketiga itu ada sebagai mengatur, yaitu pajak berfungsi sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial maupun di bidang ekonomi, politik, budaya, dan pertahanan keamanan. Misalnya mengadakan perubahan tarif, memberikan pengecualian kekeringanan atau sebaliknya pemberatan khusus yang ditunjukkan kepada masalah tertentu. Pemerintah mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan atau kebijaksanaan pajak. Yang keempat itu sebagai fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran masyarakat, pemungutan di pajak atau penggunaan pajak efektif dan efisien. Yang kelima itu sebagai fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga membuat yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
Kemudian ada teori pemungutan pajak dan berikutnya akan kita bahas mengenai kasus pemungutan pajak. Yang pertama itu teori yang digunakan dalam memungut pajak, yaitu ada teori asuransi, yang kedua ada teori kepentingan, ketiga ada teori daya pikul, yang keempat ada teori bakti, dan seterusnya adalah teori asas daya beli. Kemudian asas pemungutan pajak. Asas yang digunakan dalam pemungutan pajak yaitu pertama adalah asas wilayah atau domisili. Domisili yang dimaksud di dalam teks tersebut adalah asas tempat tinggal. Itu asas yang menyatakan bahwa negara berhak menggunakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Setiap wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di Indonesia atau wajib pajak dalam negeri bisa kita katakan hal tersebut dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun luar Indonesia. Yang kedua itu ada asas sumber, yaitu asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya, baik dari Indonesia maupun luar Indonesia. Yang ketiga itu adalah asas kebangsaan. Bisa kita katakan atau bisa dimaksud adalah suatu negara, misalnya pajak bangsa yang ada di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tapi mereka dapat berdomisili atau bertinggal di. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Kemudian saya akan menerangkan kesimpulan dari pernyataan. Hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara negara sebagai pemungut pajak dan warga negara sebagai pembayar. Hukum pajak terdiri dari hukum pajak formil atau mengatur prosedur pemungutan dan hukum pajak material. Hukum pajak material ini dapat diartikan sebagai mengatur objek dan subjek pajak. Membayar pajak adalah kewajiban warga negara untuk membiayai pembangunan, pemerataan kesejahteraan, serta pelayanan publik. Pemungutan pajak didasarkan pada beberapa teori, yaitu teori asuransi, kepentingan, daya pikul, bakti, dan asas daya beli, dan berlandaskan asas perpajakan seperti asas domisili dan sumber kebangsaan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya terangkan pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian.